kita harapkan itu. Tapi cinta itu mengubah pandita Hindu itu tertegun. Cinta Kristus tembus. Saya berani berkata dengan membaca pikiran Mother Teresa. Saya bisa berdebat urusan teologi dengan dia. Saya yakin saya tidak bakal kalah. Teologi ya. Tapi begitu bicara perbuatannya, saya tersentak. Luar biasa. Dan itu doaku. Tuhan tolong aku. Dan itu sangat mempengaruhi saya waktu saya jadi pendeta. Dulu saya bisnismen. Sehingga lepas itu saya masuk ke sekolah teologi lalu sampai sekarang. Saya berpikir kalau saya pendeta cuma khotbah sana khotbah sini. Puder-puder. Sibuk khotbah. Pak Bigman hebat ya. Banyak khotbah di mana-mana. Apa hebatnya khotbah di mana-mana? Memang itu yang ditunggu pendeta. Karena banyak khotbah, banyak amplopnya. Haleluya kan gitu ya. Kenapa kita munafik kan pendeta sama pengacara sama aja itu kan. Menunggu kasus pengacara. Pendeta menunggu undangan khotbah. Bikin orang senang supaya repeat order. Saya rasa ditantang. Mother Teresa mengganggu pikiran saya. Itu sebab kemudian kami mendirikan sekolah di Kalimantan Barat. Di desa, bersubsidi penuh. Berapa anak itu bisa bayar? Bayar, saya tidak mau free. Saya mau mereka tahu mereka punya harga. Terserah berapa. Lebihnya kita yang cari. Saudara, kemarin anak-anak saya bikin video klip dan saya nangis. Ya saya baru sadar. 16 tahun kurang lebih pelayanan yang ada. 600 lebih anak-anak saya ada di sekolah. 400 sekarang sedang kuliah. 200 lebih sudah sarjana. Saya tidak hafal muka mereka. Pak Bigman selamat. Ini siapa? Saya juga lupa-lupa sudah. Ya. Saya nangis. Saya baru sadar. Saya punya 1.200 lebih anak-anak rohaniku. Maka makin tenanglah batinku. Kalau Tuhan memanggilku, aku punya jawaban padanya. Karena dia tidak akan bertanya, berapa kali kau berkhotbah. Tapi dia akan tanya padaku, berapa terang dunia kau buat, hai Bigman. Dia akan bertanya padaku, berapa jiwa kau bawa untuk mengenal aku. Ini poin keimanan kita, saudaraku. Tapi tidak perlu kalian berpikir untuk bisa menerangi Nusantara harus jadi pendeta. No, banyak pendeta bikin masalah. Bukan hanya di kantor berkelahi, di gereja pun rajin kali. Semua pakai ayat suci. Kalau kalian masih mending lah pakai hukum undang-undang gitu ya. Ini ayat suci yang dipakai tapi kelahi hasilnya. Nah oleh karena itu demi Tuhan yang hidup. Mari kita mulai berpikir. Waktu kalian bekerja di tempat kerjamu. Saya hanya berharap pikirkan kalimat saya baik-baik. Dan ini akan saya ucapkan pada semua karyawan karyawati Kristen. Jangan berpikir sudah berapa lama kamu kerja. Jangan berpikir berapa besar gaji yang kamu dapatkan. Jangan berpikir kapan kamu naik pangkat. Apalagi kamu mendoakan manajermu supaya dipanggil Tuhan. Dan kau gantikan posisinya. Kejahatan itu. Jangan. Tapi mulai bertanya. Waktu Tuhan taruh aku di sini. Apakah aku menerangi dunia? Bagaimana caranya menerangi Pak? Alkitab bilang. Jangan malas kau kerja. Pemalas belajar sama semut. Semut itu binatang kan ya. Kalau manusia disuruh belajar sama binatang kalimat itu kasar gak? Itu Amsal. Banyak kali orang malas pun mengutip ayat itu. Lupa dia disuruh belajar sama semut. Kalau orang rajin pintar apa bodoh? Halo? Kalau orang rajin jadi pintar apa bodoh? Pasti pintar. Kalau orang murid Kristus itu jujur apa tidak? Tanggung jawab apa tidak? Tahan banting apa tidak? Kalau ada orang rajin, pintar, jujur, tanggung jawab, tahan banting. Saya mau tanya, orang seperti ini kerja berhasil apa tidak? Kau berhasil apa tidak? Berhasil. Kencengnya gak sama, gak yakin mengucapkan. Berhasil. Takut didengar bosnya. Diam kau sudah 15 tahun. Posisimu di situ terus. Berhasil lagi kau bilang. Itu mirip seperti satu sopir Kristen. Kerja sama bosnya. Sudah kerja, satu waktu dia datang bosnya. Udah 15 tahun, 20 tahun kerja. Pak, you Kristen, saya Kristen. Saya kerja sama Bapak sudah lebih dari 15 tahun. Tapi heran, gaji saya masih tetap saja kecil. Bagaimana Bapak sebagai orang beriman?
Sebagai saudara seiman, kok enggak perhatikan saya? Di mana cinta Bapak? Oh ini gugat supir inilah kan ya. Maklumlah orang Kristen. Belas kasihannya yaitu minta kasih. Lalu bosnya bilang, udah selesai ngomong? Udah. Berapa tahun kamu kerja sama saya? 15 tahun lebih. Kamu anggap gajimu kecil? Iya. Kamu sengsara? Iya. Kamu anggap saya nggak adil? Iya. Boleh nggak saya menyatakan perasaan saya? Apa Pak? Tahu nggak kamu? 15 tahun saya makan hati mempekerjakan kamu. Karena sebetulnya sudah mau kuberhentikan kau. Kasihan aku, bini sama anak-anakmu. Jadi ku tahan-tahan itu. Hari ini kau ngomong, silakan keluar. Ini pesangonmu, 18 kali lipat ku kasih. Sudah pergilah. You tahu orang Kristen selalu merasa seperti itu. Bahkan kepada Tuhan pun dia berani menggugat. Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Hei, tanya dirimu. Kalau kau punya musuh, itu jahatmu. Kalau banyak orang membencimu, itu bodohmu. Kalau kau tidak naik pangkat, sudahlah mau aku bilang goblok, bodoh kan susah ya. Pikirkanlah itu. Jangan marahi atasanmu. Jangan ribut kau gajimu kecil. Karena itu saya tidak suka orang-orang Kristen demonstrasi. Pak nggak bisa gini-gini, saya ngerti politik. Saya belajar sosiologi. Saya tahu artinya demonstrasi. Tapi kalau betul kau Kristen, demonstrasikanlah kualitas hidupmu. Maka semua orang akan mencarimu. Semua CEO yang bagus-bagus diperebutkan orang nggak? Diperebutkan orang. Semua pegawai-pegawai level manajer diperebutkan orang. Kalau yang bagus-bagus direbutkan. Tapi enggak usah kau bilang, aku udah 20 tahun Pak, enggak ada yang merebutkan. Mau dibuang kau. Boro-boro direbutkan. Kantor tempatmu saja karena ngitung 20 tahunnya, ditahan-tahannya kau. Sambil nunggu waktu pensiun baru keluarlah. Supaya sedikit santun gitu ya. Ayo dong saudaraku. Supaya Natal itu jangan teriak nanti beginilah Nusantara teranglah. Tapi enggak ada. Perhatikan sesamamu. Pedulikan itu. Saya agak sedikit jengkel memang ketika banyak WA beredar tentang Yerusalem. Begini Tuhan mau apa. Saya enggak ngerti orang Kristen. Kenapa bawa-bawa kemari lalu bikin keributan. Lalu Palestina ini salah lah apalah. Ngerti politik enggak apa enggak Alkitab kacau balau. Lalu WA itu beredar. Itu menyakitkan loh bagi saudara-saudara muslim. Tunjukkan kualitas kita. Tunjukkan terang benderang itu. Biarlah benar tetap benar dan bersinar. Biarlah kasih dinyatakan, tak hanya diucapkan. Karena itu kalau supir saudara seorang yang bukan Kristen, engkau justru harus ekstra memperhatikannya. Kalau pembantumu yang tidak Kristen, jangan tekan dia. Perhatikan dia. Bagaimana mereka bisa melihat kita terang itu? Jadi kalau menerangi rumah saja kita gagal, bagaimana mau menerangi Nusantara? Hei istri-istri, siapa yang sudah menikah boleh angkat tangan sebentar? Angkat tangan, ya oke. Suamimu bilang kamu apa? Terang apa gelap? Suami saya suka bilang, gelap ah. Hei suami-suami tanya dirimu. Istrimu bilang kamu apa? Penuh cinta atau tidak? Hah? Cinta gombal Pak. Kenapa you gak tanya diri? Jangan pernah mimpi. Engkau bisa membagi cinta, membangunnya. Kalau istri itu seakan-akan hanya jatah bulanan yang kita berikan selesai sudah. No. Belajarlah membagi cinta itu. Maka kamu dengan sendirinya menjadi terang di tengah kegelapan. Orang haus akan cinta, berikan. Latih dirimu, belajar. Sehingga kita betul-betul mampu menikmati. Saya punya cucu 1, umur baru 1 tahun setengah. Terus saya suka dia, ayo peluk, dia peluk saya. Saya kadang peluk dia, saya coba menikmati. Dan namanya juga cucu kan kita sayang ya. Oh God, thanks. Ya. Dia ngomong belum bisa, masih bawel tapi belum berbentuk kalimat. Ya. Tapi kalau saya bilang peluk opung, dia peluk kenceng gitu ya. Nanti kalau saya lagi nulis, dia tarik tangan saya lalu ajak ke kulkas. Karena saya kasih dia coklat, dia hafal tempatnya. Itulah anak-anak, biar kecil pun urusan dosa hafal semuanya. Minta meminta ahli sudah. Apa? Ya. Jadi kalau kita ajarin kalian, apa? Please. Kata alamak kalau udah ngomong gitu, rontok hati kita ya. Ya sudah pergi, kasih.
Saya mestinya enggak boleh gendong cucu saya. Tapi saya bilang enggak, anak-anak larang. Biar aku mati karena gendong dia. Daripada aku pikirkan hidup panjang, enggak bisa aku gendong cucuku. Ini cintaku. Kalau aku mati karena cinta itu enggak mengapa. Tapi cinta itu menyemangati aku. Nah oleh karena itu saudara, ayo kita maju yuk. Saya baru sakit 6 kali pingsan, bolak-balik masuk rumah sakit. Tapi saya bersyukur. Karena itu membuat banyak orang berpikir, Pak lu gila juga gitu ya. Orang pada ketakutan. Saya jalan pertama kedebuk kena. Handphone yang saya pegang lepas, saya nggak sadar, pingsan. Jedot, ini kerja kejut jantung, bangun. Anak saya bilang, papa ke rumah sakit, papa udah pas, ya thanks God lah ya, dia ada di baris kedua. Papa mesti ke rumah sakit. Saya bilang nggak apa-apa gitu. Baru saya bilang nggak apa-apa, udah kamu tenang ya, papa tetap mau pergi. Karena saya ada lunch meeting sama satu kawan. Baru selesai ngomong, pingsan lagi saya. Sadar lagi, saya pikir ini serius sudah. Kita jalan. Waduh, saya di daerah gondang dia, jalan macet setengah mati. Lalu anak saya sama anak saya nomor 2 dokter, teleponan. Mau ke Abdiwaluyo macet nih, gimana? Tiba-tiba anak saya bilang, sudah ke rumah sakit Bunda saja, ada heart centernya yang baru. Memang saya dekat rumah sakit Bunda, tapi Bunda itu di belakang, kita ada kelewatan. Ya, putar lagi jalan, ya, pingsan lagi, ups, gitu ya. Saya kalau udah begitu saya disedot energinya semua. Jedot lagi. Sampai dibelokan di Marco Polo Hotel itu. Ke kiri kan Bunda, tapi enggak boleh karena itu one way kan. Sampai saya bilang sopir saya, sudah kalau nanti muter macet lagi kita enggak tahu. Pak hidupin lampu dua-dua, pasang hazard, masuk buka jendela, bilang begini pinggir-pinggir saja. Saya perintah lagi nih sopir. Habis perintah pingsan lagi saya. Sadar saya ada di rumah sakit. Semua orang bilang gila lu Pak. Saya bilang saya enggak ngerti. Karena orang pasti shock dan bisa kehilangan akal karena berpikir dan takut mati. Iya kan? Oh, saya enggak kepikiran itu mau mati ya mati, mau diapain. Jadi saya lakukan saja apa yang saya mesti lakukan. Ya. Saya sadar, waduh perut saya rasa lapar. Perawat tanya gimana perasaan Bapak? Aduh gak usah kau tanya, lapar kali aku ambil makanan dulu. Saya sih kasih makan lagi di rumah sakit, ini Bapak mikirinnya lapar. Makan dulu mau diapain. Oleh karena itu saudara-saudaraku, begitu juga lah kalian kerja. Saya pendeta, saya kerjakan bagian saya. Saya pendeta, uang saya tidak banyak, gaji saya pun kecil. Saya pendeta, saya dapat berkat Tuhan. Saya jadi berkat bagi orang lain. Saya tidak rela menahan itu di tanganku ini. Banyak anak-anak PA saya yang saya didik, saya latih jemaat yang sangat cinta karena mereka tahu perjalanan hidup kita. Bagaimana saya beriman dan menjalani hari-hari itu. Demi Tuhan yang hidup, kalian bisa? Yes. Tidak perlu kau jadi pendeta menerangi Nusantara. Jalankanlah. Kadang-kadang kita orang dunia ya, di kantor saja kita dilatih. Apalagi customer service kan ya. Datang, apa yang bisa saya bantu Pak, bla bla bla. Bagus sekali. Cuma tolong jangan lip service. Jangan kau ramah karena instruksi. Kenapa kau ramah? Daripada dipecat Pak, alamak. Bukan gitu saudaraku, tapi memang hatimu di situ. Kamu mau bantu orang lain. Maka kamu akan jadi pekerja unggulan yang saya katakan tadi. Bekerjalah dengan cinta. Itulah terang dunia. Dunia gelap karena cinta sudah padam. Dan jangan biarkan itu habis dan tidak berdaya. Jalani, lakukan, semangati dirimu. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudaraku, terang itu sudah datang. Ia menyenari dunia. Terang itu menerangi hatimu dan hatiku. Gilir kita menerangi sekitar kita. Tidak ada hebatnya pendeta berkhotbah 1000 kali yang dengar 15 juta. No. Tapi apakah dia menjadi teladan? Apakah dia menjadi terang? Itu yang terpenting. Mari kita pikirkan bagian ini. Mari kita lakoni dalam hidup kita. Karena itu nanti pulang. Tadi dikatakan ya jangan sampai Natal datangnya sama, pulangnya sama. Betul sekali. Tapi pulang itu bukan sekedar, saya senang happy kenapa dengar arbab. Saya happy nanti siapa dengar anu nyanyi, wah suasananya enak. Demi Tuhan yang hidup bukan itu. Tapi pulanglah karena kau sudah menemukan kebenaran itu. Dan lakukan dalam kehidupanmu. Kecuali
Kau pengen busuk dalam hidup di dunia ini. Maksud Bapak apa? Ya, kau akan membusuk di tengah kehidupanmu. Kau hanya akan seperti mayat berjalan kalau kau jauh dari cinta Tuhan. Kalau kau ingin hidup yang hidup, lakoni hidup dan bagikan pada sesamamu, maka engkau akan makin hidup. Nanti pulang, istri-istri berubahlah pada suamimu. Suami-suami berubahlah pada istrimu. Anak-anak berubahlah pada orang tua berubah pada anak. Biarkan ada ruang mereka bertanya. Tumben mama pulang gak ngomel. Tumben papa pulang meluk kita. Katakan pada mereka, iya. Seharusnya ini sudah lama menjadi milik kita. Tuhan mencintai kita. Mengapa kita tidak berbagi cinta? Dengan berbagi cintalah kita menerangi dunia. Amin. Saudara mau? Saudara mau jadi terang? Hari apa sekarang? Kamis. Jadi tolong atasan-atasan, lihat hari Jumat. Mereka ini kerja gelap apa terang? Langsung panggil nanti. Kau kemarin bilang mau jadi terang, tadi gelap saja kau. Jangan pula, tapi jangan sampai dia bilang, Pak aku gelap karena Bapak juga. Samanya kita, itu susah juga kan ya. Ayo lomba-lomba terang lah ya. Jadi tidak usah kau lihat temanmu yang masih gelap. Heran kali dia udah dengar khotbah masih aja gelap. Sudahlah tidak usah kau urusi. Waktu kau ngomong kau pun sama gelapnya itu. Mari kita pikirkan, mari kita lakoni. Supaya kita bisa menerangi Nusantara melalui apa kita ada dan pekerjaan yang kita kerjakan. Kasih kawan-kawanmu khususnya yang tidak seiman denganmu. Berkompetisilah dengan mereka supaya mereka tahu terang itu ada. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan. Saudara punya teman yang non-Kristen? Banyak-banyak agamanya, ada yang Islam, Hindu, Buddha dan seterusnya. Oke. Pertanyaan saya, di antara mereka yang tidak Kristen, yang non-Kristen ini, ada enggak yang lebih baik dari kalian? Ada. Sedikit apa banyak? Artinya apa? Mereka lebih baik, jumlahnya banyak, artinya kau apa? Halo? Itu loh maksudku. Artinya kau memang gelap, ya tanya dirimu. Masa kau tak malu teman seiman yang gak seiman bikin kamu seperti itu? Saya paling jengkel kalau ada pendeta Protestan marah-marah ngaki-maki Katolik misalnya. Mother Teresa itu Katolik. Jangan goblok jadi orang Kristen. Memaki-maki, mengumbar benci itu apa itu? Tunjukkan kualitasmu. Kalau betul kau lebih baik dari agama kawanmu, bagaimana mereka bisa melihatnya? Pikirkan itu. Pulang, lakukan di rumah, dan besok di kantor. Saya tahu itu tidak mudah, tapi berjuanglah. Saling mengingatkan satu dengan lainnya. Selamat menerangi Nusantara dengan menerangi kantormu. Selamat menerangi Nusantara dengan menerangi sekitarmu. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan memimpin kita. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Terang itu telah datang menerangi dunia yang gelap. Natal. Allah yang menjadi manusia. Yang rela membatasi dirinya. Lahir di tempat hina. Jangan pernah lupa. Kita tidak pernah membuka pintu baginya. Jangan pernah lupa. Kita terlalu asik dengan sejuta mimpi. Tak peduli kalau surga berkunjung. Jangan pernah lupa. Kita di kehangatan perapian. Kita biarkan ia terpuruk di kehinaan. Natal mengingatkan kita. Namun menjadi peringatan penting. Jangan ulang lagi. Biarlah Natal kita berbagi tempat dengannya. Biarlah tempat kita ditempati Allah yang menguasai hati dan pikiran kita. Biarlah tempat kita ditempati oleh Yesus yang mengajar kita berjalan dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh bukan lagi kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga terangnya menjadi nyata dan tak terbantah. Di mana kita ada, orang tahu Kristus menyertai kita. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan menolong memimpin kami dalam Natal ini. Terima kasih untuk tiap teman-teman yang memimpin pujian, para singers, paduan suara pemusik, Azar Greater Soundman, yang sudah ambil bagian. Tuhan berkat sertai. Terima kasih kepada jemaatmu, doaku ya Allahku,
Tolonglah kami dalam kemurahan-Mu untuk menangkap pesan Natal ini. Mampukan kami mewujudkan dalam kehidupan, supaya itu tak sekedar menjadi cita-cita yang tidak pernah kami kerjakan. Kami berdoa, janganlah biarkan itu terhenti pada pengetahuan yang bertambah akan keagamaan, tapi betul-betul menjadi satu tindakan nyata di kehidupan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk tempat kami bekerja BTPN. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, tolong tuntun pimpin agar perusahaan ini bertumbuh berkembang dalam belas kasih-Mu. Sadarkan kami, kesejahteraan perusahaan ini adalah kesejahteraan kami juga. Karena itu biar kami berjuang, bukan karena kami digaji. Biarlah kami berjuang, bukan karena akan dapat bonus dan janji-janji. Tapi biarlah kami berjuang menjadi pekerja yang baik dan benar karena sudah semestinya. Dan kami tahu semua yang kami kerjakan akan menerangi tempat di mana kami ada. Rubah cara pikir kami, rubah motivasi kerja kami, supaya kami berjalan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk semuanya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, mari kita bangkit berdiri. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu menguasai hati dan pikiranmu. Jaga tiap langkahmu, supaya kau menjadi terang dimanapun kau ada. Kiranya satu waktu Indonesia boleh berkata, beruntung ada anak-anak Tuhan. Beruntung ada gereja, karena mereka menjadi terang yang nyata. Tapi jangan sampai gugatan datang, karena kita bagian dari kegelapan. Berjuanglah, kau tidak sendiri, Tuhan akan menyertai dan memampukanmu. Berkatnya ada, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan, serta penghiburan, pertolongan, pengajaran dari Roh Kudus yang terus menyertai engkau sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Saya nanti ikut penyalaan lilin sebentar. Sesudah itu saya mohon diri ya. Saya pulang dulu supaya jangan terlalu capek. Tadi saya juga datang awal, cuma makan dulu di bawah. Ya, tadi mau ajak kalian saya agak takut. Ya, jadi saya makan sendiri ya. Lain kali kita makan sama-sama ya. Saya yang bayarin kalian, jangan khawatir. Kalau kau tega dibayarin pendeta. Jadi nanti saya mohon izin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai ya. Selamat Natal saudara yang kasih. Selamat malam semuanya, selamat Natal buat kita semua. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear
a new and glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angel voices, anoint divine all night. When Christ was born, all night kita akan masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin Natal. Dengan kasih Kristus, saya mau mengundang Bapak dan Ibu untuk menyalakan lilin yang pertama. Saya undang yang terkasih Bapak Pendeta Bigman Sirait untuk boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin yang pertama. Lalu untuk lilin yang kedua, saya undang yang terkasih Bapak Ongki Wanajatidana untuk menyalakan. Lilin yang ketiga, saya mengundang yang terkasih Ibu Nur Hayati Suryo Hadi untuk menyalakan. Dan saudara-saudara yang terkasih, setiap kita yang sudah memegang lilin, boleh kita nyalakan bersama. Dan kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Malam Kudus sunyi senyap. Jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Malam Kudus sunyi senyap, kabar baik menggegam.
Lahir Raja Shalom. Jemaat saya persilakan duduk. Dan lilin boleh dimatikan kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan dan juga persembahan yang nantinya akan kita donasikan, kita tujukan bagi saudara-saudara kita. Untuk tahun ini persembahan yang akan kita berikan akan didonasikan kepada Yayasan Mika. Yayasan ini memiliki sekolah untuk anak-anak tidak mampu di Kalimantan. Yayasan